Saya rasa ya terus Tuhan itu persiapan kita untuk menjadi penuai. Tadi sudah ya orang Kristen yang berdampak, saudara. Saat ini saya rasa saya akan sampaikan satu tema menggenapi lawatan yang datang. Kita terus sangat percaya ini kairos untuk bangsa dan tanah air kita tercinta Indonesia. Akan ada lawatan yang besar. Sekali dinyatakan lalu disertai dengan tuayan raya yang luar biasa. Banyak sekali orang akan diselamatkan, saudara. Ya kita percaya ini kairos, ini waktu untuk bangsa kita tercinta. Apa saja kita perlu, saudara, ya menanggapi. Kita perlu mempersiapkan, saudara. Ya, hingga kita sungguh-sungguh saat lawatan datang kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Saya akan bacakan dalam kitab Yoel. Yoel itu banyak bicara tentang lawatan akhir zaman. Yoel yang dipakai nubuatkan akhir zaman akan dicurahkan Roh Kudus luar biasa untuk anak-anak luar biasa, orang muda luar biasa, orang tua semuanya, saudara ya. Jadi banyak bicara tentang akhir zaman. Saya bacakan Yoel 3, saudara, ayat 9 sampai 14. Nanti saya setelah itu uraikan satu potong. Tapi baca dulu ya Yoel 3 ayat 9 mulai. Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakkanlah para pahlawan. Ya, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Ya, tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak, saudara. Ya, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Ya, bergeraklah dan datanglah dari segala bangsa, dari segala penjuru dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat. Sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segala penjuru. Ya ayunkanlah sabit ya sebab sudah masak tuayan. Marilah iriklah sebab sudah penuh ya tempat anggur, tempat-tempat pemerasan kelimpahan. Sebab banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah penentuan. Ya sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Kalau saudara perhatikan ini adalah cerita tentang ya hari akhir. Ya datangan Tuhan menjalani datang. Bicara tentang akhir zaman, saudara. Jadi saya percaya waktu saya persiapkan Tuhan bukakan beberapa yang harus kita ya lakukan sehingga sungguh-sungguh dipersiapkan sungguh-sungguh. Ya waktu lawatan besar datang kita sungguh-sungguh sudah siap, sudah tanggap dan kita menjadi penuai yang luar biasa. Tepuk tangannya yang sangat meriah, saudara. Sekarang satu persatu, saudara, ayat 9 mulai lagi. Maklumkanlah. Jadi seperti dikatakan kita mulai maklumkan atau beritakan atau saksikan. Gitu saudara. Di antara bangsa-bangsa terus saudara. Saksikan, maklumkanlah. Beritakanlah saudara. Ya persiapkanlah. Bukan hanya ngomong saja. Persiapkan sungguh-sungguh saudara. Siapkan ya untuk peperangan. Ada persiapan sungguh-sungguh saudara. Lalu gerakkanlah para pahlawan. Gerakkan setiap orang saudara. Ya dia akan menjadi pahlawan. Gerakan, saudara, bukan pecundang. Pahlawan. Orang yang siap dipakai, saudara. Ditambah lagi suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Disuruh juga ada langkah yang nyata, saudara. Ya semua prajurit. Kita orang percaya disebut juga prajurit Tuhan. Tentara Allah. Ya tepuk tangan yang meriah. Bahkan dikatakan semuanya, saudara. Tampil dan maju sungguh-sungguh. Ya maju sungguh-sungguh bergerak saudara. Jadi diajak apa saudara? Gerakkanlah saudara. Maklumkanlah saudara. Siapkanlah saudara. Dan katakan sungguh-sungguh suruhlah mereka berambil langkah. Jadi saya ajak setiap saudara juga sama. Selalu kita maklumkan. Ini kairos untuk bangsa kita Indonesia. Ini menjelang ya Tuhan datang kembali. Perlu dimaklumkan. Kita harus siap sedia. Selalu dikatakan. Ya kita harus berjaga-jaga. Ya seperti sekarang kita untuk selalu dipersiapkan jadi penuai. Bahkan dikatakan juga sungguh-sungguh bergerak. Ya lakukan sesuatu saudara.
Saya percaya kalau kita ya lakukan seperti itu, sudah otomatis kita bisa merasakan kegerakan Allah makin kuat, makin kuat. Ya, kita makin menyala dalam Tuhan. Kita itu siap sedia ya untuk dipakai oleh Tuhan, saudara. Ya, Tuhan ingin kita lakukan seperti itu. Lalu yang berikutnya lagi, saudara, tempalah mata bajak menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak, saudara. Ya, dikatakan apa? Tempa mata bajak itu yang biasanya untuk membajak, itu yang biasa dipakai untuk bekerja. Sebenarnya saudara, mengejakkan cawa ladangnya menjadi apa? Pedang, saudara. Untuk tadi peperangan akhir zaman ini, saudara. Dan pisau-pisau pemangkasmu yang biasa untuk memangkasmu, untuk manen daun atau apa itu jadi tombak, saudara. Punya arti apa, saudara? Gunakan semua yang ada pada kita, saudara, juga untuk tujuan ilahi yang daripada Tuhan, saudara. Nah, itu penting sekali. Seperti tadi contoh misalnya yang disaksikan Bu Clara, ya Pak Dhani, mereka dokter, saudara. Tapi gunakan profesinya juga untuk kerajaan Allah, betul nggak, saudara? Tadi sampai orang datang malah konseling loh, dokter datang itu bayar malah dipakai untuk konseling. Tapi pakai profesinya, pakai kepandaiannya, pakai kedudukannya untuk apa? Tujuan ilahi juga, saudara. Bukan hanya pekerjaan. Kalau dokter ngomongnya akan lebih mudah ya, saudara. Apalagi Pak Dhani mungkin ngomong ini, kalau kamu nggak bertobat kamu mati loh. Mungkin orang yang udah takut gitu, saudara. Ayo doa ya. Pasti dijak dokter lebih mudah. Lebih mudah untuk diajak dokter. Ya, saudara. Ya, tapi profesi bisa dipakai, saudara. Apapun lah, saudara. Pakai, saudara. Ya, kepandaian saudara, talenta saudara di bidang apapun, saudara. Pakai waktu saudara, pakai tenaga saudara, pakai dana yang saudara miliki, pakai kedudukan kalau saudara punya kedudukan. Yang penting dikatakan di sini ya seperti tadi ayatnya, tempa mata bajakmu menjadi pedang, saudara. Tapi juga pisau-pisau pemangkasmu menjadi apa? Tombak, saudara. Sama, saya pasti saudara sudah dengar banyak waktu saya ya masih jadi pengusaha, saya pakai perusahaan saya untuk banyak pekerjaan Tuhan. Jadi pekerjaan Tuhan sudah diawali waktu saya masih jadi pengusaha, ya saudara. Pakai semuanya lah. Kita sablon saya juga sempat pakai untuk ya buat kalender, masih ingat ya. Iya, senting malah saya diberkati Tuhan luar biasa. Misalnya saudara, pakai dana juga untuk mensupport awak gereja kita berdiri. Sudah pasti dibutuhkan dana untuk ini dan itu, saudara. Yang pasti pakai apa yang ada pada kita, talenta-talenta yang Tuhan berikan, saudara. Ya, keahlian, kesempatan dan apapun, saudara. Selain untuk hidup kita di dunia, selain untuk pekerjaan kita mendapatkan ya hasil, tapi juga pakai semua itu jangan lupa untuk kerajaan Allah, untuk menuai jiwa-jiwa. Maka dimanapun akan ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Karena Tuhan ya rindu, saudara, kita jadi terang bukan hanya di dalam gedung gereja, jadi terang di tempat kerja kita. Kalau tadi dokter, ya orang-orang yang ada di dunia kesehatan, jadi terang di dunia kesehatan. Kalau saudara profesi pendidik, saudara di sekolah, saudara guru dan apapun staf sekolah, jadilah terang di situ. Pakai profesimu. Oh, saudara, selamatkan murid-murid. Saudara, selamatkan juga orang yang nganter anak-anak misalnya. Selamatkan orang tuanya juga dengan profesi saudara. Saudara seorang seniman, pakai ya hasil ya seni saudara, bisa beritakan Injil. Pakai hasil seni saudara untuk lakukan sesuatu. Saudara dapat juga ya pekerjaan untuk nafkah saudara, keuntungan saudara. Tapi juga jangan lupa ya mata bajak pun saudara jadi pedang. Betul, pisau-pisau pemangkas pun jadi tombak, sehingga bisa mendapatkan segala sesuatu apapun profesi. Saudara pengusaha, apalagi punya karyawan mungkin sampai ribuan, ya mungkin sampai 10.000. Itu adalah ladang yang Tuhan berikan. Pakai profesimu itu untuk tujuan ilahi juga. Ya bukan hanya sekedar cari makan, cari hal-hal yang untuk kehidupan di dunia saja. Tapi kita juga pakai untuk kekekalan, untuk kerajaan Allah. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara.
Ya, kalau kita lihat di Alkitab ada banyak contoh, saudara. Ya, waktu Daud jadi raja, kedudukannya dipakai, betul enggak, saudara? Untuk lakukan sesuatu, bawa bangsanya kepada Tuhan, bawa ya rakyatnya, saudara, lakukan sesuatu yang berkenan pada Tuhan, sampai bangun pondok Daud. Dia posisinya raja, dia punya kekayaan, pakai kedudukan, pakai kekayaan, bangun bait Allah misalnya, seperti itu, saudara. Bahkan dia punya juga pengaruh, gerakan tentaranya, gerakan rakyatnya. Ayo bangun bersama-sama, semua sama-sama. Aku sudah mempersembahkan milikku, ABCD banyak sekali. Siapa yang mau juga seperti aku? Itu dampaknya besar sekali, saudara. Tuhan beri kedudukan tinggi, artinya akan bisa punya dampak yang luar biasa. Kalau kita mau pakai, kita akan diangkat lebih tinggi lagi. Kalau kita mau pakai posisi kita akan diangkat lebih tinggi lagi. Jadi kepala, naik. Kalau kita diberkati, kita pakai berkat kita juga untuk tujuan ilahi, untuk jadi terang, untuk jadi garam, untuk selamatkan jiwa. Kita akan diberkati lebih lagi. Jadi berkat lebih lagi, kita akan diberkati, dipakai lebih lagi, saudara. Jadi ada banyak sekali. Bahkan kalau saya baca di Alkitab, banyak orang, saudara, pakai ya talentanya waktu pembangunan bait Allah misalnya. Lalu orang yang ahli ya perkayuan, dia yang nangani ya untuk semua alat-alat yang dibuat dari kayu. Orang-orang yang ahli permata, saudara. Dia juga dipakai, yang punya permata, punya emas, persembahkan, tapi dikerjakan oleh para ahli yang memang ahli emas, yang memang ahli ya untuk permata atau pertukaran apapun. Yang penting semua bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Pakailah apa yang Tuhan berikan. Ya, selain untuk hidupmu di dunia, tapi juga untuk membalas cinta kasih Tuhan, untuk kerajaan Allah, juga untuk mengasihi sesama, perintah Tuhan, sehingga jadi berkat, saudara. Nama Tuhan ditinggikan, orang akan banyak datang. Karena lihat apa? Kebaikan anak-anak Tuhan yang mau jadi berkat. Saya lihat banyak sekali, saudara. Itu bisa kita lakukan sehingga sungguh-sungguh pekerjaan kita akan menjadi ladang, penginjilan kita akan menjadi tempat. Kita ini selamatkan jiwa akan menjadi tempat di mana Tuhan dipermuliakan. Kalau semua orang yang jadi di pemerintahan jadi terang, di pemerintahan jadi garam, juga orang banyak di pemerintahan diselamatkan oleh Tuhan. Di mana-mana, saudara, ya kita bisa pakai hidup itu suatu yang luar biasa. Saya juga bersyukur, saudara, Tuhan perintahkan kita membangun pusat kegerakan Roh Kudus. Di situ saya lihat banyak sekali orang yang sudah tergerak. Yang pertama saya pernah ceritakan, saudara, untuk ya orang-orang di gereja kita banyak yang membantu, misalnya ya ini dulu, saudara, para insinyur yang menjadi volunteer yang melayan di sana. Dia insinyur ya pertanian, dia insinyur peternakan, dia insinyur perikanan, saudara. Pakai kepandaiannya karena sana sedang mempersiapkan nanti semua untuk Holy Land Experience, saudara. Ada pohon-pohon zaitun lah, saudara, pohon kurma lah, saudara, pohon ya ara lah, saudara, banyak. Nah, kalau dia punya kepandaian itu dipakai, saya percaya Tuhan akan suka. Tuhan justru akan limpahkan kasih karunia semuanya, saudara. Bahkan mereka ya terus volunteer yang ya mengasihi Tuhan, saudara sudah dengar, hanya sana ditangani lebih baik lagi, makin maju lagi, makin laju lagi. Bahkan sekarang mulai ditangani profesional, saudara. Sekarang ditanganinya profesional. Jadi nggak boleh orang semua ke sana sendiri, masuk sendiri, meti sendiri, rusak kabeh, saudara. Sekarang harus ya sana ada yang jaga gitu, saudara. Ya nggak boleh asal petejak karena semua sedang dibuat ya profesional. Nanti orang di sana, nanti di sana ada, jadi semua buahnya nanti juga di sana, bisa beli di sana, bisa makan di sana, dan macam-macam lah, saudara, yang sedang ya dilakukan. Ada lagi apa? PowerPoint-nya aja saya ikuti yang sudah dibuat. Persembahan untuk KAFAM. Ya ada orang juga selain itu tadi kepandaiannya ya beberapa, saudara. Ini perbaikan kandang lah. Bapak Ibu Rangga ini dulu kandangnya, dulu kan
kandang ayam itu, tapi sudah rusak, diperbaiki oleh mereka. Sehingga saudara masih tahu ini tempat apa? Domba, masih kan ya, dombanya di situ. Karena apa? Ada yang memperbaiki, bisa dipakai lebih baik. Ya, tepuk tangannya yang mantap. Apalagi ini saudara, perbaikan jalan. Ya, jalannya dulu ini lebih rusak, diperbaiki juga. Ya, oleh Bapak Ibu Rangga juga. Lanjutkan. Ya, dia ada beberapa. Lalu juga punya kelinci, ya dibawa ke sana, dipersembahkan. Apalagi, ya ada ayam kate, saudara. Dia punya dibawa juga, gitu, saudara. Sehingga makin lengkap. Apalagi, saudara, ini ayam apa? Birma, saudara. Ini Bapak Kristandi, saudara. Ya, Kristandi betul ya. Lanjutkan aja, ayo supaya apalagi merpati hias, saudara. Ya. Kipas. Merpati kipas iki ngantuk sore wis malam ya. Merpati kipas saudara ya Pak Kristandi ini SGD Paragon. Paragon. Jam berapa ini? Jam 6 apa jam 4 ya kira-kira. Ayo lanjutkan lagi apa lagi? Pohon mangga, Ibu Deborah ya terus ya. Lanjutkan apa lagi? Pohon belimbing. Lanjutkan lagi Bu Deborah juga. Ayo lanjutkan. Ini jambu apa deli madu Pak Yana ya. Lanjutkan lagi. Apalagi ya ini jambu air kok banyak ya ini Bu Deborah. Lanjutkan lagi. Apalagi apa ini? Pohon sawo sore Bu Deborah dia bawa banyak berarti tanaman-tanaman. Ya lanjutkan. Ini tambah lagi pohon kelengkeng. Ya sama ini berarti sama suaminya mungkin ya. Ya lanjutkan lagi. Berarti banyak pohon-pohon markisa ya. Lanjutkan lagi saudara. Ya apalagi bibit pisang saudara. Ini bukan satu, banyak itu saudara. Dia karena usahanya seperti itu pisang apa namanya itu yang di mall-mall dulu saudara. Cavendish. Ya, Cavendish ya. Banyak saudara. Jadi ini ditanam di sana banyak sekali saudara. Karena dia memang pekerjaannya itu, dia kasih bibit, dia bantu supaya bisa tumbuhnya bagus dan nanti bisa didistribusi dengan bagus saudara. Ya sesuai dengan talentanya masing-masing saudara. Ibu menu ya merpati hias ya dia punya dibuat di sana juga. Lanjutkan apa lagi? Ya silas rumput ya Bapak Andi nih ya rumput tidak tahu saya untuk apa pokoknya yang buat mereka sendiri kok saudara. Lanjutkan tapi semua jadi berkat saudara. Anak domba merino ini diberi tuh ini bukan anak yang dari sana. Ada yang diberi, ada yang anak sana sendiri. Ini diberi. Ya lanjutkan. Ya Mbak. Alat pertanian ya Bapak Clemens apa ini pemotong rumput, gergaji ya pompa air, grindo, bor listrik ya. Lanjutkan lagi ya semua saudara lihat masing-masing. Ini masih kurang banyak saudara sing buat rumpas. Misalnya lah ada 3 sapi ya. Sapi apa itu namanya apa tuh kemarin namanya limosin. Nah, masih ada banyak sebenarnya. Ada lagi ini yang mau ngirim, kita suruh buat kandang ini, kandangnya baru mulai dibuat 100 domba. Jadi ada yang ngasih 100 domba marino seperti itu saudara. Luar biasa sekali. Ada banyak saya nggak apa, tapi yang pastilah kita bicara tadi orang itu bisa berkarya sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan saudara. Sesuai dengan kepandaian yang Tuhan berikan. Dan banyak kalau saudara mau berkarya banyak. Kalau saudara seorang pelukis nantinya di ulin itu saudara Espion ada banyak yang perlu dilukis gambar-gambar ya di ulin. Saudara yang ya pandai mahat ukir-ukiran nanti juga dibutuhkan banyak sekali saudara. Jadi sebetulnya semua bisa kita pakai talenta kita saudara, dana kita atau kedudukan atau apapun. Yang penting seperti ini, mata baca saudara mulai dipakai menjadi pedang saudara, pisau pemangkas menjadi tombak dan lain-lain. Saya percaya itu sesuatu yang penting. Apalagi masih ada PowerPoint-nya.
bangunan Holy Land itu. Karena ada banyak sekali juga. Ya, KA City. Ya, coba lanjutkan. Iya, ini apa? Di sini aja, sekolah Roh Kudus, kan kita disuruh bangun pusat kegerakan Roh Kudus. Betul ya saudara? Jadi bangun, ini arsiteknya gambar seperti ini. Sudah dibiayai sebagian. Artinya karena ini banyak ruang-ruangnya, ada beberapa yang sudah dibiayai. Ya, tapi sebagian, baru sebagian ada yang tergerak. Saya lihat biasanya orang seperti talentanya, dia yang biayai saya kenal karena dia itu dosen, saudara. Ya, karena dia berkecimpungnya di dunia sekolah, ya tergeraknya sekolahan gitu, saudara. Apalagi, iya, saudara. Ya sudah ini kalau ini rebutan malah yang membiayai, saudara. Ya di ruang doa itu, saudara, ada 36 ruang doa. Kecil, 5 ruang doa, 5 jawatan, sering saya katakan. Lalu tambah 2 lagi, saudara, isinya 12 orang, penuh, malah masih minta kok diadakan lagi Pak, supaya bisa itu lagi. Jadi kalau ini kurang-kurang malah, saudara, ya semua tergerak untuk biayai. Rupanya jemaat juga berdoa gitu, saudara, suka berpuasa ya untuk Tuhan. Ya lanjutkan apa lagi? Nah, ya, ini apa? Rumah retreat, saudara, nanti kita juga akan ada karena apa? Bangun tadi. Oh penuh orang yang bisa dipakai Tuhan luar biasa. Perlu tadi doa yang sungguh-sungguh, doa puasa tadi doa. Tapi akan ada pelatihan-pelatihan, saudara, untuk sungguh-sungguh bukan hanya belajar pengetahuannya, dilatih, saudara, untuk sungguh-sungguh bisa lakukan pekerjaan Tuhan. Ini belum ada malah ya. Lalu museum kegerakan Roh Kudus, saudara, ini museum, saudara, sudah dibiayai. Yang biayai malah Bapak Ibu dokter itu, saudara, yang khotbah tadi itu, saudara, sudah dibiayai, saudara. Ya, ini museum. Lanjutkan lagi, apalagi ini generasi anak panah, ini panti asuhan, ya sudah ada yang siap membiayai juga, ada beberapa, saudara. Ya, jadi sebagian sudah. Lanjutkan lagi, ya, ini nanti untuk yang Golden Senior Living juga, ini sebagian ada yang tergerak untuk membiayai. Ya, lanjutkan lagi, apalagi Holy Land Experience. Ya, lanjut, saudara. Ini Church of the Nation, ini gereja kelahiran, persembahan ulang tahun Pak suruh baca waktu dulu ulang tahun. Tapi bukan hanya saya, saudara, ada jemaat yang terbeban mau ngasih. Saya ngomong sudah, semua yang ngasih dimasukkan di situ aja. Kalau enggak salah ya yang persembahan saya sudah siap semua, tapi ada ikut bergabung di situ. Jadikan satu pokok, dijadikan gitu saja, saudara. Ya, lanjutkan lagi, apalagi ya Chapel of ini Padang Gembala, belum ada yang membiayai. Lanjutkan apalagi ya Sungai Yordan untuk baptisan. Ini baru sebagian, ini belum dirubah semua tadi ya. Ini baru sebagian, bahwa yang biayai baru sebagian, ada yang biayai tapi sebagian. Ya lanjutkan, artinya sebagian itu gini, saudara, misalnya biayanya 100 gitu, saudara, ya. Ada yang biayai misal, dia memberi persembahan 25, berarti sebagian. Ada satu tempat itu bisa dibiayai 1 orang, bisa dibiayai 2 orang, 3 orang, 5 orang. Ya tinggal nanti, kalau 1 orang yang ditulis ya 1 orang, kalau 5 orang ya 5 orang. Ini ya perjamuan kawin Kana, sudah ada yang biayai ini, saudara. Ya lanjutkan, apalagi Danau Galilea, belum ada yang membiayai. Ya belum ada. Ya lanjutkan, apalagi Kapernaum, ini belum ada juga, belum. Ya saudara, lanjutkan. Ya ini doa gereja Bapak kami, ada sebagian yang sudah tergerak biayai. Jadi Bapak kami dalam berbagai bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Batak gitu, saudara. Kalau nggak salah ada bahasa Batak ya. Ya ada yang biayai, kalau nggak salah ya ada beberapa. Ya lanjutkan lagi, apalagi, saudara. Gereja Transfigurasi ini belum biaya. Ini waktu Tuhan Yesus ya di atas gunung, saudara,
ditemui Elia dan Musa. Itu saudara, ya itu gereja ini. Ya lanjutkan apa lagi? Ya saudara, gereja segala bangsa ini sudah ada yang biayai juga. Ya setiap orang tergerak. Orang itu biasa seperti itu saudara. Dia ngalami apa, diberkati di mana, dia tergerak di situ. Ini karena dia ya lewat doa. Doa di situ waktu ikut ulilen tadi. Dia berasa ada jawaban doa. Ya lanjutkan. Apalagi ya pengadilan Pilatus dan Via Dolorosa. Ini belum ada yang biayai. Lanjutkan lagi. Lanjutkan. Ya, Golgota. Ini saudara. Belum ada yang membiayai. Ini keliru. Sebagian sudah sebagian. Ya lanjutkan. Kubur Yesus ini juga ya sebagian. Dan dua-dua itu tadi sebagian saudara. Ya ini kubur Yesus. Lanjutkan. Ya ini panggilan. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah kawanan dombaku 3 ini. Ini sudah ada yang membiayai. Saudara, lanjutkan lagi. Apalagi kapel kenaikan, belum ada yang biayai. Apalagi Nazaret Village, jadi kita membuat desa. Zaman Tuhan Yesus hidup di sana, di Nazaret gitu saudara. Jadi ada banyak nanti bagaimana waktu orang sana ternak itu. Terus itu membuat pakaian bajunya, makanannya. Ini menggiling ya zaitun dan macam-macam. Sehingga bisa belajar zaman Tuhan Yesus ada di situ saudara. Ya ini belum juga. Ya lanjutkan lagi. Apalagi area Gunung Nebo saudara. Ya ini belum juga. Ya lanjutkan lagi. Ya apa ini? Ini Elia kalahkan 450 Nabi Baal. Masih ingat ya di Gunung Karmel ya saudara. Ya ini belum juga ya apalagi Roman Theater ya ini belum. Tapi kita mau buat yang lebih kecil tidak besar segini. Ya lanjutkan. Gerbang emas. Ini Golden Gate, saudara kita juga akan buatkan di sana nanti. Ya belum juga, ya ada yang biayai. Lanjutkan. Ya tembok ratapan juga kita mau buat juga di sana di komplek doa semua nanti. Ya termasuk gua doa, termasuk doa Bapak kami. Lalu ada ya tempat-tempat ini juga. Ya lanjutkan ini semua tempat doa. Ya tabernakel Musa kita juga mau buat juga supaya orang bisa belajar ya tabernakel itu seperti apa. Lanjutkan lagi. Ya. Oh sudah habis beri tepuk tangan. Ya itu saya keluarkan hanya untuk kasih gambar saudara. Jadi sebenarnya setiap kita semua bisa berkarya dengan apa yang ada pada kita. Yang Tuhan berikan kita bisa pakai. Dan kalau kita pakai saya percaya Tuhan akan berkarya lebih dan lebih. Dan lebih. Ini kelihatannya kurang ya. Itu kok belum lihat ya. Tempat ya, upper room. Dan Pondok Daud tadi nggak lihat ya. Belum ya. Belum ya. Masih banyak yang belum ini kelihatannya. Belum tadi belum jadi. Ya tapi pokok ada. Itu juga untuk upper room. Tempat Pentakosta. Perjamuan terakhir itu sudah ada yang biayai. Tapi bawahnya Pondok Daud. Itu yang biayai baru sebagian. Nah ini di atasnya ini saudara adalah tempat Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan. Di bawahnya kita akan buat untuk Pondok Daud. Ya ini Pondok Daud saudara. Kalau Pondok Daud baru sebagian. Tapi kalau yang atas itu sudah dibiayai full. Ya itu beberapa. Sekarang kita lanjutkan firman Tuhan. Ayat 10b. Ya baiklah orang yang tidak berdaya berkata aku ini pahlawan. Jadi semua bisa dipakai seperti itu tadi. Ya saudara. Tapi sekarang supaya kita suku-suku bisa dipakai. Orang yang tidak berdaya berkata apa? Aku ini pahlawan saudara. Jadi kalau saudara merasa saudara kecil. Aku mana bisa, gak bisa. Tapi saudara harus berani berkata. Aku ini pahlawan. Dikatakan ya oleh Yue pada akhir zaman. Karena apa? Roh Kudus dicurahkan pada semua orang. Saudara, memang kita nggak bisa. Tapi karena roh Allah dicurahkan. Yang tidak bisa akan jadi bisa. Saudara, saya juga ingin ajak saudara berkata. Ya jangan aku memang orang cilik, lilin cilik.
kedap-kedip, sok mati, sok murup. Yang tidak bisa dipakai apa-apa kalau ngomongnya gitu terus. Nggak berguna, jangan. Aku memang tidak berguna, tapi Tuhan bisa pakai aku untuk lakukan hal yang sangat berguna sekali. Saudara, aku nggak punya apa-apa, tapi Tuhan bisa berkati aku sehingga aku bisa jadi berkat luar biasa sekali, saudara. Jadi saudara harus berani punya iman, berani berkata, aku ini pahlawan. Amin, saudara. Kalau saudara lihat di Alkitab sama selalu gitu, ingat peristiwa tentang Gideon, saudara. Gideon itu sembunyi, tapi Tuhan berkata dia pahlawan. Hakim-Hakim 6 ayat 11-12. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbentin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon, dengar ya, anaknya, ya ini pemilik, ini anaknya, sudah mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar apa? Tersembunyi. Ini penakut, sembunyi-sembunyi, saudara. Bagi orang Median karena dia takut nanti ketahuan, takut nanti diserang, takut nanti dijarak macam-macam. Ya ayat 12, saudara, malaikat Tuhan menampakkan diri padanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau. Hai apa, saudara? Ya apa? Pahlawan yang gagah berani. Ini baru penakut, baru sembunyi-sembunyi. Kalau manusia yang ngomong, pengecut gitu, saudara. Pecundang gitu. Oh kok jireh orang Solo mungkin gitu. Oh sembunyi-sembunyi. Tapi Tuhan gak pernah. Pahlawan. 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 Sekalipun saat itu takut, tapi Tuhan tahu dia bisa dipakai jadi pahlawan. Kalau dia berani tangkap, dia terima panggilan Tuhan, dia akan jadi pahlawan. Saudara, Tuhan selalu berkata, pahlawan, pahlawan. Saudara, Hakim-Hakim 11 ayat 1-3. Ya adapun Yefta, saudara, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Jadi Yefta itu jadi pahlawan gagah perkasa. Tapi ia anak seorang perempuan Sunda, saudara. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak laki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya itu, maka mereka mengusir Yefta, diusir. Karena ini dikatakan, saudara, ya anak Sunda diusir, katanya padanya, engkau tidak dapat milik pusaka dalam keluarga kami sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tot. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Ini anak, saudara, dikatakan perempuan Sunda atau anak hasil Sunda gitu, saudara. Jadi dianggap enggak ada gunanya. Tapi sekali lagi dia, Tuhan nyebut dia pahlawan yang gagah perkasa. Dan sungguh-sungguh akhirnya, saudara, dia bisa dipakai Tuhan menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Maka saya berkata, apapun keadaan saudara dengar, memang saudara nggak bisa, saya nggak bisa, saudara. Ya semua nggak bisa. Tapi ada Tuhan yang maha bisa, yang akan datang dalam hidup kita, sudah datang, yang akan menolong kita, yang akan memakai kita, lakukan hal yang hebat, lakukan hal yang luar biasa, saudara. Sehingga jadi bisa, yang biasa jadi pahlawan. Harus saudara percaya pahlawan, berani berkata pahlawan. Siapa di sini pahlawan? Kataan sebelah, aku pahlawan. Kata latihan ngomong, saudara, aku pahlawan. Kataan sebelah saudara juga, kamu juga pahlawan. Bisa jadi pahlawan bagi kerajaan Allah, bisa dipakai oleh Tuhan. Amin, amin, amin. Bertobat, jangan ngomong yang rendah-rendah ya. Kita itu anaknya Tuhan, Bapak izin. Kalau anaknya ngomong aku pengemis, gitu bapaknya yang izin. Sudah betul enggak? Aku ini enggak bisa pawai macam-macam. Bapak kita bisa malu. Kalau orang tuanya kaya, betul. Anaknya ngomong gitu-gitu tuh malu. Ngomong, aku anaknya Tuhan. Anak raja di atas segala raja. Betul? Anaknya Tuhan. Aku pahlawan. Dipakai bapakku untuk cari terang bagi dunia, untuk cari garam, untuk cari berkat. Merubah. Orang kalau enggak merubah dirinya seperti itu, dia enggak bisa apa-apa. Betul? Harus berani. Saudara lihat orang-orang top, ada yang dulu keluarga sangat miskin sekali. Betul enggak? Keluarga yang dari daerah terpencil, desa yang terpencil. Kadang-kadang seperti itu. Betul? Keadaan yang parah. Sekali lagi kita berani berpikir yang benar, berkata yang benar, saudara.
lakukan yang benar sehingga saudara bisa dipakai. Ya, saudara dipersiapkan jadi penuai. Saudara berani berkata, aku ini pahlawan. Tadi Bu Clara berkata, dulu sempat ngumpet, ya sembunyi-sembunyi, takut gitu. Ya, bisa dipakai. Saya dulu kalau ada tamu datang saja juga ngumpet di kamar, nggak berani ketemu, saudara. Tapi siapapun kita, siapapun saudara, kita semua bisa dipakai Tuhan, jadi pahlawan Tuhan. Amin. Jadi jangan ngomong yang merendahkan Bapak kita ya saudara. Jangan memalukan Bapak kita ya saudara ya. Kalau mau ngomong gitu lagi, bertobat. Siapa yang reso apa? Siapa yang tidak berguna? Iya, beri tepuk tangan untuk Bapak kita di surga saudara. Ayat 11 saudara sekarang. Ya, bergeraklah dan datanglah segala bangsa dari segala penjuru dan berkumpullah ke sana, bawa turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanku saudara. Itu luar biasa. Artinya apa? Bawa turun ya pahlawan-pahlawanku. Kita mulai berdoa, Tuhan akan banyak sekali. Tuhan kirim penuai. Saudara, betul saudara? Yesus berkata Tuhan banyak, yang kurang apa? Penuainya. Lalu Yesus ngomong apa? Ya baca aja kalau tidak ngerti saudara ya. Baca aja saudara ya. Untuk Matius 9 ayat 37-34. Matius 9 ayat 37 mulai. Maka katanya pada murid-muridnya, Tuhan memang banyak, tapi pekerjanya apa? Sedikit. Karena itu apa saudara? Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi ternyata saudara, waktu saya pelajari disuruh minta penuai, minta kirim penuai. Orang-orang yang sungguh-sungguh bisa dipakai oleh Tuhan jadi penuai. Minta dikirim penuai, doakan penuai. Seperti tadi doa saya tambah di bawah, minta sungguh-sungguh dikirim penuai, supaya sungguh-sungguh nanti tuaian yang banyak dituai sebanyak mungkin. Lah saya itu ya tadi cari terjemahan yang lain, ya Alkitab Amplified Bible sudah ditulis ya. Saya karena nggak bisa Inggris ya nanti diterjemahkan, tapi terjemahnya artinya bukan hanya minta saudara. Saya bacakan waktu saya itu ya translate ke yang biasa. Maka doalah pada Tuhan pemilik panen agar memaksa keluar dan memasukkan para pekerja ke dalam panennya. Artinya gini, bukan minta, kita disuruh minta supaya Tuhan tuh paksa orang jadi penuai gitu saudara. Ayo masuk ikut jadi penuai. Artinya apa? Kalau yang saya dapatkan, kalau kita leda-lede tidak mau, akan dipaksa Tuhan. Ada loh orang yang dipaksa, betul gak saudara? Dipanggil nekat terus. Akhirnya usahanya malah sore jalan. Terpaksa sudah nggak jalan ya sudah melayani. Ada gitu saudara. Tapi ada orang nggak usah dipaksa, ayo sendiri. Tapi di situ artinya mintalah. Nanti Bapak itu akan melakukan bahkan yang tetap tidak mau dipaksa oleh Tuhan. Karena terlalu banyak orang yang sudah diselamatkan kadang-kadang nggak mau egois hanya untuk diri sendiri. Padahal Tuhan ingin selamatkan lebih banyak lagi. Jadi yang sudah diselamatkan kalau nggak mau kadang-kadang dipaksa. Saudara pilih tergerak sendiri atau dipaksa? Biasanya dipaksa itu sakit loh saudara, loro kabeh loh saudara, dibanting-banting dulu baru mau. Kadang-kadang kan gitu saudara, betul nggak? Sudah leher nggak bisa itu, saat kadang-kadang kan sadar toh, Yunus misalnya disuruh gitu, nggak mau nekat sampai dimakan ikan gitu. Ada banyak orang alami, saya nggak tahu kelihatannya ada ini, karena Roh Kudus kok beri saya feeling, kelihatannya ada. Saudara dengar, saudara ini sedang disuruh tapi nggak mau, saudara. Dengar ya, malah sakit semua kalau saudara lari dari panggilan Tuhan. Karena terjemahnya seperti itu saudara. Kan bahasa aslinya kadang-kadang itu punya arti banyak. Memang minta pada Tuhan kirim. Tapi waktu Tuhan mau ngirim, ini yang mau dikirim gak mau, dipaksa. Menang toh, bener toh. Berarti kan ada toh yang gak mau itu saudara. Mulai banyak yang deg-degan ya. Aku nek tahu dipaksa Tuhan ini gimana. Ya saudara, tapi itulah saudara luar biasa. Sejak setiap kita bukan dipaksa,
bukan terpaksa. Aku ingin membalas cinta kasihnya Tuhan. Aku ingin balas kebaikan Tuhan. Tuhan sudah korbankan semuanya supaya aku diselamatkan. Kalau aku nggak mau, aku ini keterlaluan. Betul gak saudara? Nggak tahu budi. Loh itu saya loh saudara. Waktu saya dipanggil jadi pendeta, saudara pernah dengar ya? Saya itu sulit karena perusahaan saya sedang maju-majunya, saudara. Oh ini sulit sekali, saudara. Sampainya Roh Kudus ingatkan gitu. Kamu itu katanya cinta Tuhan. Cinta Tuhan ingin kamu gembalakan jemaat. Kenapa enggak mau? Lalu Tuhan juga ingin. Kamu itu dulu sudah seorang yang tidak punya masa depan. Betul enggak? Sudah hancur, enggak punya masa depan. Sudah diselamatkan. Sudah dipulihkan, diberkati. Enggak mau kamu ini keterlaluan, enggak tahu budi Tuhan. Tuhan mau pakai hidupmu untuk selamatkan orang lain. Saudara, kamu kalau tidak melangkah itu orang yang tidak tahu berterima kasih, tidak tahu budi. Itu gerakkan saya. Akhirnya melangkah. Enggak usah dipaksa perusahaan ini bangkrut, enggak usah. Gitu, saudara. Tapi tetap maju, langkah. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Ayat 12, saudara, ayat 12. Ya baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat. Tadi saya cari apa ya lembah Yosafat. Ternyata dalam terjemahan sehari-hari lembah Yosafat ini ditulis lembah penentuan. Saudara, ya lembah penghakiman. Saudara, sebab di sana aku duduk untuk menghakimi. Itu lembah penghakiman. Ada tempat untuk penghakiman. Ya, segala bangsa dari segala penjuru. Artinya apa, saudara? Ini saat sudah dekat sekali. Ya, Tuhan akan datang sebagai hakim untuk dihakimi, saudara. Artinya Tuhan segera datang. Tuhan ingin sebelum Tuhan datang, masih ingat apa yang harus digenapi? Injil sampai semua muka bumi, betul? Sampai semua bangsa dengar Injil, sampai yang diselamatkan banyak sekali. Sisanya yang nolak itulah yang Tuhan datang sebagai hakim, dihakimi oleh Tuhan. Artinya seperti itu, saudara. Sangat banyak sekali, saudara, orang yang harus dituai. Saya bacakan selanjutnya. Ayunkanlah sabit, sebab sudah masa tuaian. Mari irik ialah, sebab sudah penuh tempat anggur, tempat-tempat pemerasan melimpah, sebab banyak kejahatan mereka. Dunia makin jahat, ini saat goncangan makin besar. Ini saatnya Tuhan itu sudah penuh, sudah banyak sekali. Maka sekarang kita bangkit, sabit, kita iri, kita tuai. Artinya seperti itu. Sebab hari penghakiman segera datang. Ya, sangat banyak yang harus dituai. Maka dikatakan tuailah. Amin, saudara. Ya, dikatakan di sini, maju tuailah, ayunkanlah sabit, sebab sudah masa tuaian. Ya, marilah, iriklah, sebab penuh tempat anggur, penuh ini yang sudah penuh sekali, tempat pemerahan melimpah. Artinya yang sedang mau diproses sudah siap, saudara. Ya, saya percaya itu penting. Ini waktunya sudah mepet. Saatnya Tuhan ingin sebanyak mungkin orang diselamatkan. Tuhan sudah sediakan tuaian yang begitu banyak, yang siap dituai, yang siap disabit, yang siap irik dan macam-macam, saudara. Lalu tambah satu lagi, saudara, yang 14 yang terakhir, banyak orang di lembah penentuan. Saudara dengar ya, sampai diulang loh. Banyak orang, diulang lagi deh saudara. Banyak orang di lembah apa? Penentuan, ditentukan akan masuk neraka atau surga. Dengar ya, banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Artinya apa, saudara? Kalau kita tidak segera menuai, akan banyak yang masuk neraka. Kalau kita segera menuai, akan banyak yang masuk surga. Sampai ditulis sini, banyak orang. Lembah penentuan. Ini saatnya penentuan. Banyak dia masuk neraka, atau banyak mereka masuk surga. Ini menyadarkan kita. Saudara, kita disadarkan banyak orang sedang di lembah penentuan loh ini. Ayo, maka segera kita bangkit, segera menuai. Sungguh-sungguh, jangan sampai kita sia-siakan.
Saudara, itu penting sekali. Kerahkan segenap kekuatan kita, kerahkan segenap kemampuan kita, kerahkan semua tenaga kita sebanyak mungkin. Karena waktunya sudah sangat dekat. Ini banyak orang. Apa yang kita lakukan menentukan banyak yang masuk neraka atau masuk surga. Saya percaya enggak kebetulan Tuhan perintahkan kita bangun pusat kegerakan Roh Kudus, bangun penuai sebanyak mungkin, penuai sebanyak mungkin digerakkan, sebanyak mungkin kita mulai bersaksi, mulai menuai. Tadi Bu Clara cerita banyak caranya selamatkan jiwa, caranya dari terang, caranya dari gelap. Ya, saya ajak kerahkan semua kekuatan. Gereja kita harus kerahkan semua kekuatan untuk selamatkan jiwa. Kerahkan semua kekuatan, saudara. Semua yang kita bisa, semua dana kita, semua digerakkan untuk keselamatan, untuk menyelamatkan. Karena ini penentuan. Akan ditentukan banyak yang kemana. Hati Tuhan akan sakit kalau banyak yang di neraka. Hati Tuhan akan bergembira kalau banyak orang pulang ke surga. Tapi kita dipanggil segera mengiring, segera. Karena sudah begitu banyak orang ada di lembah penentuan, lembah penghakiman. Kalau kita menanggapi, kita akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita punya video sebenarnya bagus, tapi waktunya enggak keburu. Saya akan cerita satu aja, Bolang. Mungkin saudara yang sudah lama pernah dengar, yang baru mungkin belum dengar. Seorang tua, ini zaman sudah lama, saudara. Pak Jo pergi ke Medan melayani tempatnya Gideon Munte. Kalau Gideon Munte saudara tahu ya, saudara. Ya, dulu ya ini adalah opanya Gideon Munte. Dulu waktu Pak Jo di sana, opanya ini masih hidup. Ya, ayahnya Gideon Munte ya masih hidup. Dulu umurnya 87 tahun, saudara. Akhirnya meninggal sudah 90 tahun lebih, saudara. Lah, waktu Pak Jo di sana dengar, lihat, lalu pulang disaksikan. Jadi namanya Bolang itu sebenarnya panggilan, bukan namanya, saudara. Bolang itu seperti opa atau apa gitu, saudara. Itu luar biasa sekali. Sudah dibuat ya, Bolang ya usianya lebih dari 87 tahun, tapi tetap semangat selamatkan jiwa setiap ya hari dari jam 10 pagi sampai 10 malam pergi menginjil. Saudara, umur 87 loh, setiap hari. Banyak orang tua akan merasa kesepian, nganggur, nggak ada apa-apa. Pakai waktu untuk selamatkan jiwa, betul nggak? Pakai waktu doakan jiwa-jiwa, pakai waktu bersaksi, pakai waktu cari jiwa. Saudara, 87 tahun, saudara. Ini akhirnya sampai 90 lebih, saudara. Iya, menginjil. Ia datang ke bawah jembatan dengan membawa ya berkilo-kilo beras dan mie untuk dibagikan sebagai sarana pemberitaan Injil. Bawa sembako untuk sarana, saudara. Dan kalau datang tidak bawa apa-apa, belum tentu mudah. Kalau kita bawa sesuatu, itu lebih mudah, saudara. Jadi tiap hari lakukan seperti itu, saudara. Selalu setelah itu dia akan dapat banyak jiwa. Dia bukan hanya bagi sembako, tapi beritakan Injil, tapi bersaksi, tapi ajak mereka ke gereja. Lah, setiap minggu membawa satu mobil penuh jiwa baru untuk datang ke gereja. Setiap minggu membawa satu mobil penuh. Bukan mobil sedan loh ya, saudara. Mungkin seperti itu loh, mini itu, saudara. Setiap minggu satu mobil. Setiap minggu satu mobil. Setiap minggu satu mobil. Setiap minggu satu mobil. Setiap minggu satu mobil, saudara. Semangat Bolang ini membuat sopirnya menjadi orang yang semangat beritakan Injil juga. Hanya sopirnya lihat fakta, lihat teladan, lihat contoh juga terbakar. Sopirnya juga terbakar untuk selamatkan jiwa gitu, saudara. Karena ada contoh, karena ada teladan yang baik. Umurnya sudah sekian, hatinya selamatkan jiwa. Terus, saudara, ya menjadi terbakar, saudara. Ya, lalu pernah satu kali sakit parah dan divonis akan lumpuh. Dia sudah tua, kerja terus. Ya, divonis lumpuh gitu, saudara. Di mana?
divonis akan lumpuh. Tapi dalam 3 hari ia bangun dari tempat tidur dan memaksa diri berjalan karena ingin segera kembali beritakan Injil. Saudara tahu enggak? Sudah enggak bisa apa-apa oleh dokter, enggak boleh turun. Enggak bisa dan enggak boleh. Tapi dia enggak betah. Dia hanya betah bisa tiduran cuma 3 hari. Lewat 3 hari dia sudah enggak mau tiduran lagi. Dia paksa turun, dia paksa kakinya, dia paksa kakinya, dia paksa kakinya, saudara. Aku harus jalan, aku harus selamatkan jiwa. Kakiku harus dipakai untuk beritakan Injil. Kakiku harus dipakai, dipaksa, paksa, malah sembuh jalan. Ada orang masuk angin, wah baru flu, enggak enak, enggak ke gereja saya, enggak melayani dulu ya. Baru flu aja sudah enggak melayani, enggak selamatkan jiwa. Ayo, ada enggak? Ada enggak? Aku lagi nek masalah hatiku lagi ora penak, wis ora melayan sih. Hatiku nunggu hatine penak. Saudara, hidup itu akan banyak tantangan. Sok penak, sok enggak penak. Penak atau enggak penak tetap melayani. Penak enggak penak tetap jadi terang. Enggak penak pun jadi kesaksian. Betul enggak? Sedang di belakang enggak baik pun tetap melayan, itu jadi kesaksian. Sedang alami banyak masalah tetap melayan, itu jadi kesaksiannya lebih bobot. Diberkati melayani ya hebat, tapi sedang alami masalah melayani lebih hebat kesaksiannya. Yuk, betul saudara. Ya, mana ya, sudah ya ini tadi ya. Nah sekarang saudara lihat lagi ya. Akhirnya penyakitnya sungguh-sungguh ya disembuhkan. Ya, waktu salah satu menantunya, besok kalau buat ya tak ajari ya, jangan keputus-putus gini. Ini ikut yang tadi. Ya, satu kisah. Ya, di Berondong. Ya, waktu salah satu menantunya, Pendeta Benjamin Munte, itu ayahnya Gideon Munte. Ya, ayahnya. Ya, sakit masuk ICU dan sudah tidak ada harapan lagi. Dokter muni, Bu, yuk, gak ada pengharapan. Ya, itu sudah divonis loh, saudara. Ia berkali-kali pukul kaki menantunya, kaki pukul gitu, saudara, dan mendesak menantunya tetap hidup, ojo mati, ayo hidup katanya gitu, pukul kakinya supaya bisa selamatkan jiwa lebih banyak lagi. Menantunya akhirnya disembuhkan Tuhan. Jadi menantunya sudah divonis dokter mau mati, saudara, kakinya dibuka, ayo turun, jalan, selamatkan jiwa. Ayo, masih banyak jiwa yang perlu diselamatkan, saudara. Ayo. Ada yang seperti itu. Ini menantu kayak sakit ini, aku ojo diganggu. Lalu dia malah, ini mau mati, tidak boleh mati, jangan mati. Ayo, tugasnya masih banyak. Loh, ini tapi teladan luar biasa loh, saudara. Sampai di mana ini sampai sini? Ya, sekarang waktu gedung gerejanya digusur, sehingga mereka tidak punya gedung lagi. Pernah saudara, kadang-kadang ada gitu ya saudara ya. Ya, semua jemaat nangis. Tapi pulang justru berkata, mengapa kamu menangis? Gereja boleh dihancurkan, tapi kita akan bangun yang lebih besar lagi. Punya iman yang luar biasa. Ini untuk Tuhan, enggak, Tuhan pasti bela, Tuhan pasti sertai. Boleh dibakar, artinya Tuhan mau ganti yang lebih baru lagi. Ini kurang bagus, ini kurang besar, bangun lebih besar lagi. Dan sungguh-sungguh mereka membangun gedung gereja yang lebih besar lagi. Anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucunya sekarang banyak yang menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Ini penuai jenderal. Saya doakan setiap saudara diberi pengurapan seperti ini. Sampai masa tuamu dipakai Tuhan lebih. Hari ini tangkap pengurapan yang hebat, pengurapan yang pekat, pengurapan yang militan. Jangan jadi penuai yang jireh, jangan jadi penuai yang hitung-hitungan, jangan jadi penuai yang penakut. Saudara, tangkap pengurapan yang luar biasa. Minta pada Tuhan pengurapan seperti ini, saudara. Semua dari Tuhan. Kita perlu minta Tuhan hati seperti ini. Minta Tuhan pengurapan seperti ini, Tuhan. Minta Tuhan panggil supaya jadi penuai yang sungguh-sungguh. Amin, saudara. Saya percaya itu pesan Tuhan. Kita semua sedang dipersiapkan. Kalau saudara tangkap, saudara akan lihat Tuhan berkarya luar biasa. Buktikan ya saudara, ini saat luar biasa. Justru dalam saat kegelapanlah, goncanganlah, terang Tuhan datang atas kita. Terang Tuhan akan percaya atas kita. Terang Tuhan akan panggil kita
jadi terang, jadi terang, menerangi yang gelap, menerangi yang gelap. Saya percaya ini saatnya dunia krisis. Tuhan berkati anak-anak Tuhan supaya bisa jadi berkat, supaya bisa jadi berkat. Terima pengurapan seperti Abraham, jadi berkatnya sampai bangsa-bangsa. Sudah pasti berkatnya luar biasa sehingga bisa jadi berkat bangsa-bangsa. Jangan berpikir kecil, jangan hatinya kecil, jangan visinya kecil. Karena Bapa kita Maha Besar, punya visi yang sangat besar untuk kita. Dia rindu kita dipakai hal yang sangat besar, bukanlah yang kecil, bukanlah yang besar, sangat besar. Betul? Betul? Siapa yang percaya? Saudara akan dipakai luar biasa. Bahkan saya percaya begitu lawatan turun ya, saudara akan diutus kemana-mana juga. Benar, benar. Ya, di seluruh dunia. Tapi khususnya yang pasti Timur Tengah. Loh betul, betul. Betul, karena kegerakan Tuhan itu ya dari Yerusalem, Yudea, Samaria, ingat toh, Antioquia, Makedonia itu Yunani. Lalu Roma itu Eropa. Lalu mana? Amerika Latin. Betul saudara ya. Afrika, Asia, Korea kan juga misionaris di mana-mana, betul nggak? Dulu dari Amerika di mana-mana, dulu sekali dari Eropa. Saja Indonesia akan kirim juga banyak. Saudara akan tangkap visi, dapat pengurapan, saudara akan dipakai untuk jadi terang bangsa. Bu Clara bisa enggak sampai dipakai untuk bangsa? Loh, itu betul kok saudara. Ya, bukan apa ya, contoh ya. Besok Senin kan saya berangkat ke Bangkok. Tuhan beri tugas membawa api Roh Kudus, kegerakan. Karena tema yang diberikan saya adalah revival untuk Asia, betul gak? Ada revival di Asia ya. Kita Indonesia ngalami, di gereja kita ngalami. Ya, untuk bawa api di sana supaya pendeta-pendeta di Asia bisa lihat Tuhan sedang berkarya, bisa ikut bangkit, bisa ikut terbakar, bisa ikut sungguh-sungguh bergerak. Semua dipakai Tuhan. Asia bangkit, lalu kegerakan sampai Timur Tengah, kegerakan sampai tanah perjanjian. Betul, nanti orang Israel pun akan banyak ditobatkan, diselamatkan sebelum kedatangan Tuhan. Termasuk Timur Tengah. Timur Tengah lalu ke sana. Ini saatnya. Tangkap pengurapan seorang jenderal dalam rohani.